Aceh itu juga menjadi kerinduan kami ya. Kami pertama kali tiba dari bandara itu tempat yang kami tuju pertama adalah masjid Masjid Raya. yang fenomenal karena menjadi masjid yang tetap berdiri kokoh diterjang Diterjang tsunami seperti tsunami. itu. Aceh itu memang sungguh bencana yang begitu besar. Bahkan eh, daripada bencana yang kemarin, tsunami Aceh, masih ada warga-warga yang membersihkan rumahnya untuk bisa ditempati. Walaupun kami lihat di situ, meskipun dibersihkan pun juga nggak layak untuk ditempati gitu. Belum sepenuhnya membaik dalam artian karena masih di pengungsian, jadi ya mungkin serba keterbatasan ya, mungkin karena ketergantungan sama donasi dari teman-teman semua, mungkin ya masih kurang lah. Iya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Amal Sehat, kembali lagi di podcast Asa, podcast Amal Sehat Aja. Alhamdulillah alamin. Hari ini kita berkesempatan untuk podcast episode keberapa ya? Sudah ke 10 lebih ya mungkin ya. Di podcast kali ini kita kedatangan 3 bintang tamu ya bersama saya. Ini bintang betul ini ya. Bintang sekali ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemarin Rumah Sakit Amal Sehat bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Wonogiri melaksanakan kegiatan relawan kepada saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Sumatera, tepatnya di Aceh. Nah, sekarang ini mungkin waktunya mahal ya. Kemarin kita sudah janjian 2 kali reschedule waktu. Alhamdulillah Allah kasih kesempatan kita untuk bisa dari rekan-rekan, dari Bapak dokter, Bapak-bapak perawat yang sangat luar biasa keren ini menginspirasi saya ya, terutama untuk bisa sharing-sharing ke sahabat-sahabat Amal Sehat semuanya tentang pengalaman dan mungkin kondisi-kondisi sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang ada di Aceh. Nah, mungkin sebelumnya bisa memperkenalkan diri dulu nggih, monggo dari Pak Dokter Rumian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Rose Trito dari Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri. Oke, baik. Terus kemudian sebelumnya Saya Angger Setioko, perawat. Saya sudah bekerja di Rumah Sakit Amal Sehat Wonogiri kira-kira sudah 15 tahun. oh iya, sudah SMP ya harusnya ya 15 tahun nggih. Iya, betul sekali. Nggih, monggo. Ya, saya Hindra dari unit ICU ke Rumah Sakit Amal Sehat. Untuk lama bekerja ya kira-kira sekitar 13 tahun. Oh iya, adik kakak nggih Adik berarti kakak. nggih. Iya, iya. Terima Mungkin kasih. bagi sahabat Amal Sehat, Dok, kemarin saya dapat request podcast dengan Dokter Rosid karena banyak sekali ya masyarakat sini ternyata penasaran dengan Pak Dokter. Masya Allah sekali nggih, Bapak Dokter selaku Direktur Rumah Sakit Amal Sehat. Beliau PT. Direktur PT Amal Mulia nggih, Dok. Direktur PT Amal Mulia terjun langsung ke Aceh untuk melaksanakan kegiatan relawan. Masya Allah sekali nggih. Mungkin bisa diceritakan, Dok, prosesnya bagaimana bisa Pak Dokter dan Pak Angger dan Pak Hendra bisa mendapatkan kesempatan untuk menjadi relawan di Aceh itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mendengar berita tentang banjir bandang yang ada di Aceh, Sumbar, dan Sumut di akhir November. Dan satu kejadian yang sangat besar sekali. Kami sebenarnya begitu mendengar musibah banjir di Sumatera ini sudah pengennya segera berangkat. Hanya mengingat kondisi, kita coba nyari teman-teman yang bisa diajak dan sebenarnya kita rencananya itu di rencana awal mulai dari ya setelah 1 minggu mungkin ya, 1 minggu setelah itu sebenarnya kita sudah pengen merencanakan untuk bisa berangkat, kemudian mundur ke pertengahan Desember dan alhamdulillah
di akhir Desember Allah kasih rizki untuk bisa berangkat, dan juga terima kasih sudah disupport dari teman-teman yang ada di Wonogiri, baik dari Pak Bupati, dari Kabak Kesra, dari PMI, dari lembaga-lembaga yang lainnya. Itu bagi kami itu satu support yang luar biasa. Ya, Masya Allah sekali nggih Pak Dokter. Kalau boleh tahu Dok, sebenarnya kan kalau untuk relawan dokter itu kan mungkin Pak Dokter bisa lah Dok menunjuk Pak Dokter ini berangkat atau Bu Dokter ini berangkat. Apa alasan Pak Dokter pribadi hingga Pak Dokter sendiri tergerak ingin berangkat ke Aceh Dok? Eh, itu panggilan ya, panggilan jiwa ya. Jadi seorang dokter itu sudah otomatis di mana ada pasien, di mana ada warga yang membutuhkan, itu sudah panggilan jiwa. Apalagi ini saudara-saudara kita yang ada di Aceh ini termasuk rumah sakitnya, puskesmasnya, tenaga-tenaga medisnya kan terdampak semuanya gitu. Jadi bagi kami itu satu panggilan besar yang harus segera dijawab gitu. Ya, Masya Allah sekali nggih Pak Dokter. Kemarin di Aceh berapa lama Dok? 10 Di hari. Aceh 10 hari dengan perjalanan. Dengan perjalanan. Kemudian kami dari Banda Aceh pertama ke Pidijaya, Saya kemudian ke Birun, Birun ke Aceh Utara, dan terakhir ke Tamiang. ke Tamiang. Oh iya, iya. Berarti memang berpindah-pindah gitu ya Dok ya di sana ya. Ya, mobile gitu. Betul, ya memang berpindah-pindah biar kita mendapatkan gambaran yang lebih luas seperti itu. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan titik lokasi pengungsian dan daerah-daerah yang terkena dampak, apa yang kami kunjungi itu hanya sangat-sangat sedikit sekali titik-titik yang bisa kami kunjungi, yang bisa kami berikan bantuan donasi yang dikumpulkan dari teman-teman yang ada di Wonogiri. Oke, baik. Kemudian ke Pak Angger ya mungkin Iya, ya. iya. Ketika pertama kali ditunjuk atau mungkin Pak Angger mengajukan sendiri kemarin waktu mau ke relawan ke Aceh Pak Angger. Begini Mbak, jadi pertama kali ada bencana di Aceh dan Sumatera ini, saya memang dari awal itu sudah mengikuti berita ini. Sejak akhir November itu saya mengikuti bagaimana bencana ini terjadi, berapa korbannya dan berapapun kerugian jiwa. Dan itu membuat hati saya seperti tertunjuk, ada tanggung jawab di hati saya itu. Dan memang jiwa saya ini memang jiwa relawan. Saya sejak masih kuliah itu udah tergabung dengan relawan-relawan lokal. Saya pernah keliling Wonogiri waktu dulu ada bencana banjir tanah longsor di pegunungan Wonogiri, itu saya sudah terjun bersama relawan. Kemudian pas waktu ada bencana Gunung Merapi itu saya juga terjun. Kemudian pas waktu ada gempa Palu itu saya juga terjun ke sana juga. Dan sepertinya sudah sudah mengakar di hati saya untuk Iya. terjun di Aceh, dan kebetulan ada kesempatan untuk terjun ke Aceh itu, dan ini adalah kesempatan saya untuk ke sana. Dan alhamdulillah sama Pak Dokter diberikan izin untuk terjun bersama beliau, dan akhirnya saya bisa ke sana. Iya. Alhamdulillah ya Pak ya. Alhamdulillah. Iya, sebenarnya ketika kita mendengar bencana itu pikiran kita pasti seperti ini ya Pak ya. Iya, Apa yang bisa saya lakukan secara nyata? Ngeten gitu ya Pak ya. iya. Yang Pak Angger rasakan seperti itu berarti ya. Itu iya, memang seperti itu yang saya Hmm. rasakan. Dan kadang saya mau tidur pun Hmm. yang saya buka medsos. Iya, Bagaimana perkembangannya seperti ini? iya. Apa yang mereka butuhkan dan apa yang bisa saya lakukan? Oke. Dan ini adalah suatu kesempatan besar bagi saya untuk bisa berguna bagi mereka semua. Oke. Masya Allah ya Pak. Iya. Keinginan kuat dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan. Masya Iya. Allah sekali. Oke. Kalau Pak Hendra sendiri bagaimana? Untuk saya ya kurang lebih sama ya Mbak.
Dari awal ada bencana itu saya diberitahu dari pihak manajemen, kan saya di pelayanan ya Mbak. Nggih. Jadi diberitahu dari pihak manajemen untuk berangkat ke sana bagaimana kayak gitu. Terus alhamdulillah ya istri mengizinkan. Jadi ya Itu penting ya. gitu. Terus ya alhamdulillah dari manajemen juga memberikan sebuah kehormatan untuk saya untuk berangkat, jadi untuk terjun langsung untuk penanganan bencana ini. Dan eh, dari Pak Dokter nggih mengizinkan, jadi ya ini bisa bergabung dengan tim-tim relawan lainnya. Awalnya juga saya sering berangkat dari Jakarta dulu, waktu banjir juga sempat terjun langsung. Dan saat gempa Mamuju Majene, saat di Sulawesi gempa itu juga terjun langsung. Dan ini yang ketiga kalinya. Masya Iya. Allah, nggih. Berarti mungkin ini bisa jadi semangat anak-anak muda ya. Karena kan sekarang banyak sekali anak-anak muda, anak SMA yang sudah semangat sekali memiliki jiwa relawan dan ternyata meskipun sudah menikah, sudah ini juga masih bisa tetap menjadi relawan ya Pak ya, Iya, berarti ya. betul sekali. Sangat menginspirasi. Jadi kalau dihitung-hitung kan sebenarnya ketika kita menjadi nama relawan ya atau sukarela, berarti kan antara suka dan rela ya. Jadi kalau dipikir-pikir mungkin bagi orang luar sana lelah ya, capek, tapi sebenarnya yang dirasakan kebahagiaan nggih, justru nggih yang bapak-bapak bertiga ini rasakan ya sebenarnya ya. Informasi kesehatan Anda hanya ada di podcast Amal Sehat Aja. Supported by Kalau ketika sampai di Aceh, pertama kali menginjakkan kaki di Aceh, bagaimana yang dirasakan mungkin dari Pak Dokter? Aceh itu juga menjadi kerinduan kami ya. Aceh kan disebut sebagai Serambi Mekah. Kemudian pernah terjadi bencana tsunami 2004. Ya, itu bagi kami kerinduan kami sudah terbayar. Dan memang Aceh memang menurut kami juga luar biasa ya. Jadi dari kami pertama kali tiba dari bandara itu tempat yang kami tuju pertama adalah masjid Masjid Raya. yang fenomenal Iya. karena menjadi masjid yang tetap berdiri kokoh diterjang tsunami seperti tsunami. itu. Sehingga begitu kami salat di dalamnya ya adanya rasa haru dan bahagia. Jadi, Kalau kondisi di sekitar masjidnya masih aman ya Dok ya berarti ya? kalau sekarang sudah pulih. Ya sudah Iya, mulai. iya itu kan 2004 Iya. itu Oh ya. tapi dari masjidnya lokasinya tidak terdampak banjir itu tidak ya? Oh, Tidak, di ya, Banda jadi Aceh untuk itu Banda aman. Aceh enggak, Banda Aceh aman. Jadi 2 kabupaten atau provinsi yang aman itu salah satunya di Banda Aceh sendiri itu. Yang lainnya terdampak semuanya. Oke, baik. Kalau dari Pak Angger pertama kali ke Aceh kemarin itu atau sudah beberapa? Pertama kali Ini ke Aceh. adalah pertama kali saya ke Aceh dan Pulau Sumatera. Oh, pertama kali ke Iya, Sumatera saya juga ya. pertama kali. Iya. Jadi apa yang kami lihat di Aceh itu memang sungguh bencana yang begitu besar. Bahkan daripada bencana yang kemarin, tsunami Aceh, meskipun di tsunami Aceh itu korbannya jauh lebih besar, tapi banjir bandang di Aceh, Sumatera ini kerugian infrastruktur yang rusak itu begitu luas, dampaknya begitu luas. Bahkan eh itu 33 kabupaten yang kena. Bukan hanya di Aceh sebenarnya. Dan ketika kami tiba di Aceh Besar, kemudian kita menuju di mana tuh di Piren. Nah, saat sampai di Piren itu mungkin kalau kota besarnya di ibu kota, di Kabupaten Pirennya mungkin sudah
sudah aman, sudah bersih. pulih. Aktivitas warga itu sudah normal, pasar-pasar sudah mulai buka. Tapi ketika kami diajak relawan untuk mengunjungi daerah-daerah yang agak masuk, yang Terdampak. yang terdampak itu lumpur-lumpur masih ada. Bahkan kami melihat masih ada warga-warga yang membersihkan rumahnya untuk bisa ditempati. Walaupun kami lihat di situ, meskipun dibersihkan pun juga nggak layak untuk ditempati gitu. Dan kami melihat di situ mungkin beberapa warga yang memiliki kelebihan harta mungkin bisa mengerahkan orang-orang untuk membersihkan rumah-rumahnya. Tapi yang membuat hati ini miris dan kami melihat sendiri dengan keadaan yang di sana, itu orang yang mungkin mohon maaf ya, nggak punya, itu ya hanya pasrah gitu loh, hanya pasrah. Dan rumah-rumah yang tinggal atapnya, yang di bawahnya tinggal lumpur, mereka ya tetap akan tinggal di situ. Begitu. Dan itu yang membuat kami miris dan eh kita yang tidak bisa bantu. Karena di sini misi kita adalah misi medis. Iya. Jadi hal-hal yang seperti itu kita tidak bisa membantu 100%. Begitu Kak. Itu di Biren, belum yang daerah-daerah lain yang kita kunjungi. Kita itu juga mengunjungi di Aceh Utara, karena semakin ke timur itu tingkat kerusakannya semakin parah. Dan terakhir kita ke Tamiang pun itu kita melihat kondisi kota di sana itu aktivitas belum berjalan normal. Dan kita pun waktu di sana gitu, kita hanya tidur menginap di perumahan warga karena belum ada bahkan toko-toko pun itu hanya 1-2 yang buka. Kita pun di sana untuk mencari kebutuhan pokok untuk kita salurkan ke pengungsi, warga-warga yang berdampak itu juga kesulitan. Kalaupun ada, Ditaneni. itu pun sulit. Itu di Tamiang yang kita jumpai. Dan di sana kita juga melihat lembaga-lembaga lain seperti Basarnas, nggih Pak Dokter. Basarnas, terus lembaga pemerintah seperti PLN itu juga bahu-membahu untuk membersihkan dan menata kembali kota agar bisa beraktivitas seperti sedia kala. Begitu. Kalau dari infrastrukturnya mungkin seperti itu ya. Tapi Iya. kalau yang banyak video yang beredar itu kan seperti ada kayak kayu-kayu banyak seperti itu ya. Kayak Iya, benar. potongan kayu itu memang di sana memang ada banyak atau bagaimana mungkin? Kalau potongan kayu yang viral di video itu, yang pertama kan ada di Pondok Langsa. Darul Mukhlisin itu ya. Itu di Tamiang. Alhamdulillah sudah dibersihkan dari pemerintah, dari Kementerian Kehutanan seperti itu. Kemudian yang juga mungkin tidak kalah banyaknya juga itu ada di Di Langsa, Dok. Langkahan ya. Iya, Di Langkahan, Langkahan, sorry. di Langkahan Gedung, Mbak. Daerah Aceh Utara Aceh ya. Utara. Iya, itu Desa juga Gedung, Mbak. tumpukan kayu yang sangat besar sekali. Kemudian juga menuju ke situ tuh medannya cukup sulit, cukup licin. Kemudian juga di tengah-tengah perkampungan warganya itu sempat terputus karena tumpukan kayunya itu menghalangi jalan. Tapi alhamdulillah oleh pemerintah sudah juga dibersihkan, dan di situ memang untuk kondisinya juga masih sangat berat ya. Jadi rumah-rumah warga sempat kami lihat puskesmas, ada polsek juga itu yang mungkin juga belum bisa difungsikan kembali seperti itu. Kemudian juga relawan dari PLN itu juga luar biasa, mereka bekerja mungkin tidak ada capeknya ya, karena itu sudah sore itu masih masang tiang, narik kabel yang luar biasa. Kami lihat teman-teman yang dari LSM lain itu
mereka tidak kenal lelah untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena dampak itu. Karena memang untuk yang di dalam itu memang kondisi mereka memang masih sangat perlu uluran tangan kita semua. Oke, baik. Oke, mungkin dari segi gambaran masyarakatnya seperti itu ya. Kalau dari kondisi kesehatan dok, tadi kan disampaikan kalau di sana kan dalam misi medis, nggih. Mungkin dari Pak Dokter dulu mungkin Iya. gambaran kondisi kesehatan di sana bagaimana? Iya, untuk kondisi kesehatan, alhamdulillah kami nilai mungkin juga cukup baik ya. Jadi pelayanan kesehatan yang walaupun memang puskesmas atau mungkin rumah sakitnya sempater atau seperti kita, tapi pelayanan kesehatan alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Mungkin yang perlu rujukan itu rujukan atau dokter spesialis itu ke kabupaten sebelahnya itu ke Batu Langsa atau yang lainnya itu juga jaraknya ndak begitu jauh, mungkin perjalanan kurang lebih 1 jam ya dari kota Tamiang itu. Untuk kondisi pengungsi sendiri yang ada di pengungsian itu, alhamdulillah mereka mungkin relatif untuk kesehatannya relatif baik ya. Jadi untuk yang berobat ke kami itu pasiennya memang cukup banyak, tapi 500 orang. misalnya kasus-kasus yang ringan lah gitu. Jadi kasus flu, kemudian yang paling banyak flu, kemudian ada hipertensi, ada DM, diare itu sedikit. Mungkin yang paling agak banyak mungkin penyakit kulit gitu ya. Yaitu bisa dimaklumi dan insya Allah juga tidak ada yang berat. Untuk kasus-kasus yang perlu rujukan ya ada mungkin pasien yang perlu operasi dan seterusnya seperti itu sudah tertangani dengan baik. Kalau dari Pak Hendra sendiri selama di sana dari segi perawat kondisi masyarakat gimana Pak? Kan pasti kalau sedang Iya. tensi atau apa kan ngajak ngobrol ya Oh, Pak iya. ya. Nah itu kondisi kesehatan mental saudara-saudara kita di Aceh seperti apa gambarannya? Untuk kondisi mental ya mungkin belum ini ya, belum sepenuhnya membaik dalam artian karena masih di daerah di pengungsian, jadi ya mungkin serba keterbatasan ya, mungkin karena semua karena ini ketergantungan sama pemberian atau donasi dari teman-teman semua, mungkin ya masih kurang. Iya. Kalau kemarin obat-obatnya bagaimana dok? Cukup atau berkurang? Oh iya, untuk obat-obatan alhamdulillah ya untuk di Kabupaten di Aceh Utara ya, insya Allah cukup ya, ketersediaannya cukup ada. Cuma memang yang di Tamiang sama di Langsa itu memang agak sulit cari obatnya gitu. Tapi secara umum kebutuhan obat bisa tercukupi dengan baik. Oh ya, selama kami di lapangan juga kami alhamdulillah ketemu dengan tim puskesmas. Dari puskesmas itu juga mereka turun ke lapangan itu juga yang bagus itu. Berarti kolaborasi di Iya, lapangan sangat betul. bagus Iya. sekali. Alhamdulillah kami ketika ketemu dengan mereka juga kami izin dan mereka juga sangat senang sekali dan kolaborasi dengan kami seperti itu. Oke, baik. Kalau misalnya ketika di sana itu biasanya datang langsung buka stand pengobatan seperti itu nggak dok ya berarti ya? Ya, yang kami lakukan itu selain pengobatan adalah pemberian logistik, bisa sembako dan keperluan-keperluan yang diperlukan oleh pengungsi, misalnya keperluan untuk anak-anak, keperluan untuk ibu, kemudian juga keperluan untuk alat-alat ibadah yang diminta pengungsi itu alhamdulillah kami upayakan untuk bisa memenuhi seperti itu. Luar biasanya itu ketika kita di Aceh, Mbak, walaupun di sana itu terkena dampak bencana, biasanya kalau orang terkena dampak bencana itu yang diminta apa? Biasanya sembako. Iya. Tapi yang bikin kita terharu itu apa yang diminta? Kira-kira Mbak bisa nebak nggak? Apa yang mereka minta? Obat ya, enggak? Bukan. Iya, itu memang diminta, Iya, tapi benar. ada yang lebih Diminta lagi. diutamakan Iya. lagi. Apa Pak? Al-Quran.
Masya Allah ya. Iya bener. Setiap kita ke sana itu yang mereka minta Al-Quran. Dan anak-anak yang di sana itu mintanya Iqra sama Juz Amma. Dan itu mungkin hal kecil yang tidak dipikirkan oleh para relawan Iya. gitu. Kita pasti kalau ke daerah yang di pengungsian itu kita bawa bantuan pokok, sembako, sama obat-obatan. Tapi ya itu yang diminta memang seperti itu dan nyatanya seperti itu. Dan itu membuat hati Iya. kita itu Masya Allah. bergetar Iya. dan keimanan orang-orang Aceh itu sungguh sangat luar biasa. Iya, Masya Ketika Allah. kami menginjakkan kaki di sana, itu yang kita lihat itu masjid-masjid yang begitu besar, jamaah-jamaah yang begitu ramai, imam masjid yang bacaannya sungguh luar biasa. Bagus-bagus ya dok ya di sana ya dok ya. Iya, jadi ada satu titik pengungsian di Balai Panah itu yang di situ ada satu pesantren itu juga bangunannya ada yang hilang hanyut, kemudian beberapa puluh warganya itu juga rumahnya hanyut di situ. Itu mereka mendapatkan tenda dari PNPB yang khusus untuk pelaksanaan ibadah atau kumpul warga pengungsi seperti itu. Alhamdulillah mereka minta untuk disediakan alat-alat ibadahnya, mulai dari sajadah, sarung, mukena, dan juga luar biasanya mereka menyebutkan jumlah anak-anak yang ada di situ minta diberikan Al-Quran, Iqra, dan Juz Amma. Alhamdulillah titipan dari teman-teman semuanya yang ada di Wonogiri bisa untuk support itu semua. Iya, Masya Allah. Di mana-mana kalau tempat bencana biasanya yang diminta sembako, Sembako, iya. makanan. Ini Al-Quran ya, Masya Iya Allah diminta. sekali. Kalau dari Pak Dokter mungkin ada enggak dok kayak bertemu dengan sosok yang waktu Pak Dokter melakukan pengobatan atau sedang meminta bantuan dan sangat berkesan untuk Pak Dokter. Mungkin ada nggak dok ceritanya seperti apa? Ada. Jadi pas hari pertama pengobatan itu ada ibu-ibu yang dia menceritakan 2004 itu kena tsunami di Aceh, kemudian balik ke Aceh mana itu ya? Ya, dia kena Banjir. bencana banjir ini seperti gitu. Jadi ibu-ibu ini juga menyampaikan kondisi traumanya seperti gitu. Dan beberapa juga mungkin pasien-pasien yang mereka menceritakan bagaimana kondisi waktu terjadi bencana banjirnya, mereka harus bertahan ya di atap rumah dan seterusnya ya. Mereka tentu untuk mencari makan dan minum itu juga sangat kesulitan. Itu yang mungkin cerita-cerita yang sangat memberatkan seperti itu. Tapi ya Mungkin dengan saya nggak membenarkan bencana terjadi nggak ya. Iya. Tapi dengan adanya bencana ini justru itu membuat orang Aceh itu menjadi kuat. Tsunami, kemudian bencana banjir yang mungkin sampai merata kena Aceh semua. Itu yang justru membuat mereka itu kuat, bahkan nggak ngemis gitu loh. Mereka bisa kuat dan berusaha untuk bertahan hidup. Kadang saya itu mikir, kalau posisi saya yang seperti ini, saya nggak bisa membayangkan. Ini seperti apa saya, bagaimana keluarga dan anak-anak saya kalau di posisi seperti rakyat Aceh. Mungkin saya nggak bisa sekuat mereka gitu. mungkin yang ketemu kehilangan suaminya apa bisa Iya. diceritakan atau yang lainnya. Iya, mungkin ada dari Pak Hendra mungkin. Iya, kita waktu pas pulang ya Pak Dokter ya. Waktu pulang dari pengobatan dari desa Gedumba itu yang kita perjalanan pulang, ibu-ibu Kita ketemu ibu-ibu ketemu ibu-ibu waktu itu dengan gendong 3 anak. anaknya. Anaknya masih kecil, fotonya Anaknya, ada, itu iya. saya punya fotonya. Anaknya 3. Terus itu kita emang di stop ya Mas itu.
di stop, Iya. terus ibu-ibu itu bilang ini belum ketemu bapaknya kan seperti itu. Itu membuat Iya, membuat kita kita terenyuh kan itu. sangat Kita gimana terenyuh. ya, sangat Kondisi becek, iya, hujan, terus anak yang kecil digendong, terus itu yang dua kelihatannya main-main. Kayaknya belum paham juga Iya. kalau kelihatan kehilangan bapaknya, dan bahkan mohon maaf, jasadnya si suaminya itu sampai sekarang belum ketemu, belum ada kabar juga. Itu yang membuat kami sangat terpukul sekali melihat kondisi seperti itu. Dan ibu itu juga kelihatan sangat tegar sekali. Bahkan rumahnya pun kita nggak tahu entah di mana itu. Iya. Karena di situ tumpukan lumpur itu banyak sekali gitu. Dan eh, alhamdulillah amanah titipan donasi itu kita sampaikan ke ibu itu juga sama warga di Desa Kedumpa itu. Terus apa ya? Aku mau cerita itu Pak Prinding gitu, Pak. Iya. Tapi memang luar biasa Itu sekali. mungkin salah satu Iya. dari korban yang mungkin ceritanya miris. Padahal kalau kita melihat data itu data terakhir itu 1.100 berapa itu yang korban meninggal. Belum yang hilang itu ada sekitar seratusan yang belum ketemu sampai saat ini. Itu saya nggak bisa membayangkan itu perasaan mereka itu bagaimana itu. Iya. Iya. Dan mereka pun nggak mikir itu nanti mau tinggal di mana, mereka nggak mikir. Dan yang membuat terenyuh itu ketika kami berada di Tamiang itu ya karena kuatnya, tegarnya mereka itu. Ada salah satu seorang tokoh yang bilang gini, harta itu bisa dicari, harta itu cuma titipan gitu loh. Kita nggak mengharapkan apa-apa dari apa yang kita punya saat ini, walaupun itu dari Allah dan Allah mengambil lagi, tidak usah ditangisi gitu. Itu yang banyak pelajaran yang kita dapatkan dari situ. Bencana Aceh, Sumbar, dan Sumut ini kan mereka selain mungkin juga kehilangan orang-orang yang dicintai ya. Banyak dari mereka yang semuanya habis. Bukan hanya rumahnya hilang, tapi tanah dan pekerjaannya atau mata pencahariannya itu juga hilang. Jadi betul-betul sangat berat ya saudara kita yang kehilangan keluarganya, kehilangan rumahnya, kehilangan tanahnya, kehilangan pekerjaannya, seperti itu banyak sekali.